Bayangin kamu punya stok di gudang banyak banget, ribuan bahkan puluhan ribu, dan masing-masing punya kategori yang beda-beda, mulai dari kaos kaki panjang untuk dewasa, kaos kaki pendek, kaos kaki anak, dan lain sebagainya. Dan besok tanggal kembar, kebetulan itu ada promo di marketplace. Dan kalian tahu kan kalau tanggal kembar itu pasti orderan kami ribuan. Bayangin aja, ketika orderan masuk, ternyata stok yang diorder itu udah kosong. Kalau udah kayak gitu, chicken bikin pusing ya. Gimana nih solusinya? Tapi sebelum itu, Kenalin, aku Aginta, manajemen gudang di Sandy Shop. dan saya Sandy yang mengelola SDM di Gudang Sandy Shop. Hari ini kita akan bongkar dapur Sandy Shop dalam mengelola ribuan stok kaos kaki tanpa selisih, tanpa drama, dan tentunya stoknya akurat. Buat teman-teman UKM yang sering timnya itu lembur gak jelas, tonton video ini. Nanti kita akan bedah bagaimana mekanisme gudang kita mengelola stok ini agar stoknya itu jelas berapanya, timnya itu jelas job desk-nya, dan pastinya lancar operasionalnya. Kaos kaki garis abu, kaos kaki polos marun, kaos kaki biru, barang sebanyak gini, gimana datanya? Pusing kan? Sebelum ngomongin sistem digitalnya, teman-teman pasti relate kan, nyatet stok itu pakai buku secara manual, dan pasti kalau orderan semakin banyak, bikin pusing pastinya. Apalagi kalau rekapan akhir bulan. Nyocokin data yang kalian udah rekap dengan stok fisiknya. Pasti ada aja yang nggak sesuai, yang hilang, atau bahkan nggak tahu itu kemana. Kalau udah gini, tim kita chaos. Ada yang marah-marah, stoknya nggak tahu kemana. Ada juga yang bilang, ini stok pasti ada, tolong dicari. Nah, kalau udah kayak gitu, tim kamu stres, double job desk. Pada ujungnya, pasti resign. Jess, ini sing 3 lusin, 1, 2, 3 ini udah buat tempeli barcode belum? Ya, belum, Mbak. Aduh, Jess! Kalau dari kacamata manajemen gudang, hal itu udah fatal banget. Apalagi kalau ada stok yang harusnya best seller tapi nggak ada dan sering kosong. Kemudian banyak motif atau banyak variasinya tapi jarang keluar atau jarang stock out dari gudang. Cuman gara-gara kalian nggak punya database dan data backup, itu bisa bikin cash flow kamu bermasalah. Intinya, kalau sudah sistem manajemenmu jelek, pasti yang jadi korban utama adalah SDM. Tim kamu pasti capek, rentan bikin human error, salah kirim barang, dan ujung-ujungnya pasti CS kamu dimaki-maki customer. Aduh, Mas, gimana nih? Banyak yang komplain. Nah, dari pengalaman berdarah-darah itu, kita belajar ada 3 tanda kalau gudang lagi dalam masalah. Yang pertama, stok laris kamu lebih sedikit dibanding stok yang tinggal di gudang. Tapi, stok produk yang harusnya laris malah kosong. Nah, mulai sekarang, coba cek gudang kamu berapa banyak stok mati atau yang nggak keluar sama sekali dari gudang kamu. Otomatis, dampaknya modal kamu akan berhenti di stok-stok yang nggak keluar dan nggak terjual itu. Kalau dari sisi operasional, barang-barang yang nggak laku ini sangat ngabisin energi dari tim. Kerjanya udah nggak efisien. Bayangin aja, setiap hari pekerjaannya cuma mindahin stok dari titik belakang ke depan, cuman untuk cari stok yang laris. Padahal banyak stok yang nggak laris itu numpuk, nutupin stok yang laris. Tanda yang kedua, kalian masih pakai insting, bukan data. Jadi, kalian masih pakai perkiraan, bukan data real dari lapangan. Udah gitu, stok kalian nggak ada data nomor SKU-nya. Kalau di Sandy Shop, kami sudah menerapkan sistem SKU. Setiap motif, warna, dan ukuran itu punya SKU spesifik yang tercatat di sistem. Dulu, sebelum kami punya sistem, training karyawan itu sangat lama. 3 minggu sampai 6 minggu. Tapi, sekarang, ketika kami sudah punya sistem, training karyawan itu cukup 1 minggu. Karena apa? Karena sudah jelas SKU-nya berapa, produknya apa. Walaupun teman-teman baru di sini, pasti sudah bisa menjalankan operasional. Maka dari itu, produktivitas kita semakin meroket ketika sudah mempunyai sistem ini. Tanda yang ketiga, kalian masih mewajarkan selisih stok. Ah,
Nggak apa-apa deh, selisih 10-15 lusin per bulan. Padahal kalau hal itu dibiarkan, bakal ganggu sistem kerja di gudang kamu. Yang artinya sistem pengendalian stok di gudang kamu masih kurang. Mbak, ini barangnya ada yang hilang loh. Nggak apa-apa. Hilangnya 10. Atur, nggak apa-apa. 10 lusin, Mbak. Dan secara psikologis tim, mewajarkan kehilangan barang itu bahaya untuk budaya kerja tim kamu. Kita harus bangun budaya kerja yang mana satu barang yang hilang bisa dipertanggungjawabkan oleh tim. Gimana caranya Sandyshop mengelola ribuan stok kaos kaki dengan akurasi data 99%? Kuncinya ada di kedisiplinan, stok off-name, dan sistem database. Di Sandyshop, setiap barang datang kita mensortir dahulu sesuai dengan SKU. Kemudian kita meng-QC barang datang tersebut. Setelah itu, kita menempel barcode sesuai dengan jumlah stok yang datang. Kemudian, kita meletakkan stok tersebut secara terstruktur di gudang. Sembari menempelkan barcode di stok barang, admin menginput total stoknya di database atau di sistem kami. Ketika barang terjual, barang secara fisik harus di-scan supaya di sistemnya secara digital stoknya akan berkurang. Nah, SO ini sering jadi momok buat karyawan. Mindset anak gudang biasanya, wah SO nih pasti pulang pagi. Tapi tidak untuk Sandyshop. Kita ubah sistemnya supaya SO itu smooth dan nggak membebani SDM. Betul, jadwal SO kita memang ketat, tapi strategis. Kita rutin melakukan SO secara menyeluruh menjelang event bulanan dan hari-hari besar. Karena kita butuh data stok paling akurat sebelum trafik penjualan meledak. Dari sisi pengelolaan timnya, bagaimana? Yang pertama, kita bagi prioritas. Untuk produk-produk yang terlaris, pasti kita dahulukan dulu untuk di SO. Selanjutnya, ketika produk prioritas itu sudah di SO, kita akan SO ke produk yang penjualannya normal. Ketika sudah semua SO-nya itu berhasil, kita harus mencocokkan data dan fisik itu harus benar-benar sama. Ketika kedua data itu berbeda, kita harus menyelesaikan di hari itu juga agar besok datanya sudah bisa digunakan untuk teman-teman juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian relate dengan konten ini, tolong komentar di bawah. Dan jangan lupa follow semua sosial media kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.